Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang hadis ke 435. Babnya masih babul ini ya, babul jamaah wal babu sholatul jamaah wal imamah 135. 196 ditulis Udah. Saya bacakan. Wa'an Amri bin Salamah, dan dari Amr bin Salamah, qala, dia berkata, qala abi, telah berkata bapakku, ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqa, aku datang kepadamu dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan, dengan membawa kebenaran. Maka lalu dia berkata, dianya sini Amr itu, Amr bin Salamah. Idza hadaratis sholatu falyu'adzina ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Idza, apabila hadarat, telah hadir, telah tiba, as-sholat, sholat, di sini maksudnya waktu sholat. Apabila waktu sholat telah tiba, falyu'adzina ahadukum, maka hendaklah seorang di antara kalian berazan. Wal ya'ummakum, dan hendaklah mengimami kalian, aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak di antara kalian Quran, maksudnya hafalan Quran. Qala, dia berkata, anadharu, lalu mereka melihat, falam yakun ahadun aktsara minni, lalu mereka para sahabat melihat, yaitu tidak ada seorang pun yang lebih banyak dariku Qur'annya, maksudnya hafal Qur'annya. Faqaddamuni, lalu mereka memajukanku. Wa ana ibnu sitti au sab'i sinin, dan aku adalah anak laki-laki yang berusia 6 atau 7 tahun. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i. Hadisnya maksudnya tadi Amr bin Salamah, ini tadi dia Amr bin Salamah kan rawi hadis ya. Kata Amr bin Salamah, bapakku pernah datang kepadaku dari sisi Nabi dengan membawa kebenaran. Faqala, ini tadi maaf tadi keliru saya. Faqala, lalu bapakku berkata, gitu maksudnya, apabila waktu sholat telah tiba, telah hadir, falyu'adzina ahadukum, maka hendaklah seorang di antara kalian berazan. Itu loh kita bahas ya. Kalau waktu sholat sudah hadir, telah tiba waktu sholat, mau sholat berjamaah, harus azan. Nah ini tiap sholat berjamaah, ini dalilnya diantaranya itu ya. Siapa yang azan? Nah, itu ahadukum, lafaz kum. Kum itu kembalinya ke orang mukmin. Ya.
seorang di antara kalian yakni mukmin berazan ini syarat mau sholat berjamaah harus azan ya. Anak kecil boleh azan nggak? Boleh, umum lafadznya ahadukum, asalkan dia seorang mukmin atau muslim. Nah, ada orang belum disunat belum boleh azan katanya. Ada sebagian orang berpendapat seperti itu. Belum balik. Nah, emang ada keterangan itu pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kalau ini tentang masalah imam itu ya. Kalau ada hadisnya itu saya pernah dapati itu pendapat Ibnu Abbas ya, kalau belum balik belum boleh. Tapi insya Allah pendapat yang kuat anak kecil boleh azan ya. Di sini aja boleh jadi imam. Tentu yang lebih utama kan imam kan. Imam aja boleh, anak kecil yang belum balik. Apalagi dalam urusan azan. Ya, Xiaomi itu bisa apa nih? Ada. Kalau bisa imam juga nggak apa-apa bos. Kalau banyak usianya berapa bos? Tuh, 6 tahun. Ini 6 tahun nih bos. Ya kan? Orik. Ajar. Kemudian wal ya ummakum aksarukum Qur'anan. Nah ini. Dan hendaklah mengimami kalian aksarukum, yang paling banyak di antara kalian Qur'annya, maksudnya hafalan Qur'an. Nah, itu yang diutamakan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Apalagi kalau ada yang paham tentang hukum-hukumnya, tentu itu lebih utama. Kalau di sini sekedar bacaannya aja. Akola, kemudian Amr bin Salamah berkata, Panadzoru, lalu mereka para sahabat melihat, falam yakun ahadun aksaro minni Qur'anan. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak daripada aku hafalan Qur'annya, ya, pada waktu itu. Fakot damuni, lalu mereka memajukanku, maju, kamu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Wa ana ibnu siti ausabai sinin, dan aku adalah anak laki-laki yang berusia 6 tahun atau 7 tahun. Kalau banyak hafalan Qur'annya, nah itu yang lebih utama ya. Jadi anak yang belum balik boleh jadi imam jika dia itu bagus bacaannya atau banyak hafalan Qur'annya. Keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran ya, bisa menjadi imam ya. Nah, kemudian muadzin tidak mesti harus iqomah. Maksudnya seorang muadzin tidak mesti harus dia juga yang iqomah gitu. Orang lain juga boleh. Dan si Fahmi jadi muadzin, Farhan yang jadi iqomahnya, dia kan. Iqomah itu boleh. Nah, kemudian syarat sahnya azan setelah tiba waktu sholat. Kalau belum tiba waktu sholat, azannya tidak sah. Waktu zuhur jam 12 misalnya, azannya kurang 2 menit, nggak sah azannya karena belum masuk waktu sholat. Kalau Ibnu Abbas berpendapat
La ya ummu hatta yahtalim, tidak boleh mengimami sampai dia yahtalim, balik. Itu pendapat Ibnu Abbas. Jadi Al-Asram di dalam kitab sunannya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga berpendapat seperti itu, ya. La ya ummul gulamu, pemuda, anak muda itu tidak boleh mengimami hatta hatta tajib alaihil hudud, sampai besi-besi itu tetap atasnya, maksudnya dibalik, ya kayak sunat gitu ya, dibalik. Nah, itu pendapat sahabat. Kalau ini perkataan yang dibawa oleh Bapak Salamah, yakni bapaknya Amr, perkataan yang dibawa dari Rasulullah. Jadi yang berkata siapa? Rasulullah, hakikatnya itu. Jadi anak kecil boleh ya jadi imam, dan boleh jadi muadzin. Ya, bisa dipahami ya. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 405, hukum wajib, hadis sah. Maksudnya belum? Maksud 435 ke bawah, hadisnya sah. hukum wajib. Maksud yang lebih pantas menjadi imam ialah orang yang lebih banyak menghafal Al-Quran. Nah, ini yang lebih utama ya. 2, anak yang belum balik. Atas, anak yang belum balik. 2, anak yang belum balik boleh menjadi imam. Ya, hukum. Akatu hukum. Hukum sebagai ketentuan. 2, 2, mubah. yang pertama sebagai ketentuan, yang kedua, yang anak yang belum balik boleh jadi imam, hukumnya mubah. Ya. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, akan mengimami satu kaum, yaitu aqra'uhum, yang paling membaca, maksudnya yang lebih bisa membaca Al-Quran, ya kitabillah, yang paling bisa, paling pandai bacaannya tentang Al-Quran, ya. Fa in kanu fil qiraati sawa, adapun jika mereka fil qiraah, di dalam pembaca, maksudnya hafalan Qur'annya atau bacaannya dia sawa, sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka hendaklah maka yang paling mengetahui di antara mereka tentang sunnah, hadis. Fa in kanu fis sunnati sawa, adapun jika mereka adalah di tentang sunnah sama-sama mengetahui, fa aqdamuhum hijrah, maka mereka yang lebih mendahului hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa, adapun jika mereka adalah di dalam hijrahnya sama, fa aqdamuhum silman, maka mereka yang lebih mendahului masuk Islam. Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat, sinnan, yang lebih berusia, maksudnya lebih tua umurnya. Ini sebagai ganti dari lafaz silman. Wala ya ummannal rajulu rajula fi sultanihi, dan tidak boleh seseorang laki-laki mengimami, janganlah seorang laki-laki sekali-kali mengimami ar-rajula, seorang laki-laki, fi sultanihi, di dalam kekuasaannya, wala yaq'ud fi baitihi, maka janganlah dia duduk di rumahnya, ala takrimatihi, di atas takrimatihi,
tempat penghormatannya. Illa biizni, kecuali dengan izinnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya sah. Maksudnya hadis ini menerangkan tertib orang-orang yang layak menjadi imam. Tertibnya pertama bagaimana? Dari di antara jamaah itu, pertama yang paling pandai membaca Quran dan yang paling banyak hafalan Quran. Itu urutan yang pertama yang didahulukan, mesti menjadi imam. Walaupun dia anak kecil, usia 6 tahun atau 7 tahun. Kan ada seperti kita bahas, ya kan? Yang kedua, kalau misalkan sama rata, sama-sama pandai baca Quran semuanya itu dalam jamaah itu, sama-sama pandai mengetahui ilmu-ilmu Quran, hukum-hukum Al-Quran. Kalau sama, maka fa'alamuhum bisunnah, maka pilih di antara mereka yang lebih mengetahui sunnah, yakni hadis Nabi, ya. Nah, kalau sama-sama paham Quran dan sunnah, maka fa'aqdamuhum hijrah, mereka yang lebih mendahului hijrahnya. Nah, hijrah kan secara hakikatnya itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Dalam hadis diterangkan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Nah, ini hijrah secara pengertian syariat. Tidak ada hijrah lagi seperti dari Mekah ke Madinah setelah penaklukan Mekah. Nah, yang ada ke sini adalah hijrah secara maknawi. Misalnya orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa, kemudian dia bertobat, itu termasuk orang yang hijrah. Hijrah secara maknawi, ya. Siapa yang lebih dulu tobatnya, gitu maksudnya deh, bahasa gampang ya. Fa in kanu fil hijrati sawa, adapun jika hijrahnya sama-sama berhijrah bareng, ya, dan sama, maka fa'aqdamuhum silman, maka dia yang lebih mendahului masuk Islam. Kalau kita mah Islam dari lahir, ya kan? Berarti sama, ya. Kemudian di riwayat lain, wa fi riwayatin sinan, ini sebagai ganti dari lafadz silman. Jadi satu riwayat fa'aqdamuhum silman, mereka yang lebih mendahului masuk Islam. Di riwayat lain fa'aqdamuhum sinan, maka mereka yang lebih mendahului usianya, maksudnya lebih tua. Kalau kita sekarang terbalik, ya, yang didahulukan siapa, ya? Orang tua banyakan, walaupun orang tuanya itu bacaannya salah, ya banyak salahnya, pepetan, ya. Kalau di hadis ini urutannya di belakang kan, tua, ya. Yang didahulukan adalah yang pandai baca, banyak hafalannya, itu. Nah, ini urutan tertibnya, siapa yang layak menjadi imam, itu, ya. Terus apakah ini menjadi satu kewajiban atau syarat untuk menjadi imam berdasarkan urutan tadi itu? Enggak, bukan syarat, tapi hanya yang lebih utama. Yang lebih utama pertama yang paling banyak bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya, itu bukan syarat. Karena Nabi pernah menjadi makmum di belakang Abdurrahman, maksudnya menjadi imamnya Abdurrahman bin Auf. Nabi ketika itu jadi makmum. Nah, itu.
Jadi urutan tadi itu yang layak jadi imam bukan sebagai syarat atau kewajiban, tetapi hanya perkara yang lebih utama aja. Itu. Ya kalau misalkan bacaannya masih kurang, tapi bos balik rumah saya tahu diri. Ya pede bagus, tapi kalau terlalu pede juga gak bagus. Bacaan masih belepetan. Kalau gak ada lagi, misalnya gitu ya kan, kalau gak ada lagi nggak apa-apa. Ya. Tapi masa iya nggak ada? Tapi boleh jadi kan nggak ada ya yang bisa baca Al-Quran masih pada baca Iqra misalnya. Tapi ada juga orang yang senang jadi imam, tapi bacaannya nggak diperbaiki gitu ya. Banyak yang kayak begitu, senang jadi imam, tapi nggak senang memperbaiki bacaan Quran. Kalau bacaannya salah, maju yang penting. Yang penting maju. Yang penting maju. Ya begitulah. Nah kemudian itu tadi urutannya tuh ya. Sekarang wala ya umman narojulu rojula fi sultanihi. Ini larangannya keras ini. Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain fi sultanihi, yang di dalam kekuasaannya. Nah, misalnya begini, contoh si Farhan nih jadi imam rawatib, contoh ya kan, dia ditunjuk sama pengurus masjid. Nah, si bos masuk, nggak boleh bos, asal maju-maju aja. Karena di dalam kekuasaan si Farhan, kecuali memang dengan izinnya. Itu ada illa biil nih, ya. Farhan ngizinin, bos, gimana? Nanti kan guru aja, misalnya, sampai kan, maju bos jadi imam. Nah itu, tunggu ada izin. Karena si Farhan sudah ditunjuk sebagai imam rawatib. Itu yang di dalam kekuasaannya, ya kan? Nah, kemudian juga sama tuan rumah itu juga termasuk di dalam kekuasaannya. Itu Mas berkata, laqad alimtu, sesungguhnya aku telah mengetahui anna minas sunnah, bahwa termasuk sunnah ayataqaddama sahibul bait, yaitu ayataqaddama didahulukan, maksudnya menjadi imam, yakni pemilik rumah. Kalau kita bertamu ke rumah orang, ya kan, pemilik rumahnya itulah yang lebih utama menjadi imam. Kecuali si tamu memang diserahkan untuk menjadi imam, baru boleh maju menjadi imam. Nah, itu boleh ngobrol, silakan. Halamannya helm di motor tuh, kalau ambil itu helm tuh. Kos-kosan. Orang kos-kosan ada Agus. Sama siapa? Sama teman lah. Yang netes, Bu. Bang, panci bang. Netes kalau gue. Panci. Sini dikit geser. Bocor tuh kalau nggak. Langsung motor mau ininya. Baskom tuh yang itu tuh ketutupan yang kuning. Ada baskom, Mama bah. Ada penghalang. Mama bah. Mama bah. Deh.
Sampai ini. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi nggak boleh kita mengimami orang lain yang di dalam kekuasaannya. Ini sebagai pengkhusus. Tadi kan di atas yang layak jadi imam itu yang paling banyak hafalan Quran. Nah, sekalipun kita di dalam masjid itu misalkan orang yang paling banyak hafal Quran, tetapi karena ada imam rawatib yang dalam kekuasaannya itu nggak boleh kita main maju-maju aja, kecuali kalau diizinkan kayak gitu. Ini sebagai pengkhusus ya. Nah, kemudian berikutnya wala yaqud fi baitihi. Dan tidak boleh seseorang duduk di rumahnya, di rumah orang lain, seseorang yang lain itu, ala takrimatihi, di atas tempat penghormatannya. Nah, itu kan kebiasaan pada waktu itu seseorang memiliki tempat duduk yang istimewa, singgasananya. Misalkan ini dia tempat duduk khusus nih bos ya, buat ente nih bos, ya. Ini rumah ente misalnya gitu kan. Ini nggak boleh duduk-duduk aja di situ kalau nggak diizinin. Itu tempat penghormatan, ya kan? Tuh, nggak boleh. Tuh, ada kursi goyang dulu, ini masih alam itu bos, ada kursi goyang tuh bos ada ya. Nah itu nggak boleh duduk lagi kalau nggak diizini. Kan illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya ini kembali ke lafaz wala ya umman rajulu rajula fi sultanihi, ya. Tidak boleh seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya illa biizni, gitu, masih kecuali dengan izinnya. Kemudian wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi, tidak boleh seseorang duduk di rumahnya ala takrimatihi, di atas tempat penghormatannya illa biizni, kecuali dengan izinnya. Rawahu Muslim. Dibaca ringkasannya. Hadis 436. Nih, hadis sah. Maksud menerangkan tertib orang yang lebih pantas menjadi imam. 2. Melarang menjadi imam di tempat kekuasaan seseorang kecuali dengan izinnya. 3. Melarang duduk di tempat duduk tuan rumah kecuali dengan izinnya. Hukum 1. Sunnah. 2. 3. Haram. Tadi coba dilihat yang tentang azan ya, saya lupa tadi tuh. Yang apabila telah hadir waktu sholat, maka hendaklah seorang di antara kalian berazan. Coba di catatan itu hadis 211. Wan Malik ibnil Khuwairis, dan dari Malik bin al-Khuwairis radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis sholatu, apabila telah tiba waktu sholat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah berazan untuk kalian, ahadukum, seorang di antara
kalian. Al hadis, sempurnakan hadis ini. Akhrajahu sab'ah, dikeluarkan dia oleh imam yang 7. Karena di riwayat lain nih, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza antuma kharajtuma, apabila kalian berdua keluar pergi, fa'adzina summa aqima, maka hendaklah saudara kalian berazan kemudian iqamah. Jadi kalau mau sholat berjamaah harus ada azan dan iqamah. Sekalipun misalkan udah selesai, misalnya nih sholat maghrib di masjid udah selesai, kita masuk ke masjid mau sholat berjamaah, itu harus azan lagi, harus azan dan iqamah. Dulu pernah terjadi pada waktu itu Nabi tidur kesiangan dari sholat subuh. Kemudian Nabi perintah Bilal berazan. Kan udah azan kan? Karena kan udah kesiangan Nabi. Pada waktu subuh kan udah ada yang azan kan? Nah, tapi Nabi tetap perintah Bilal supaya berazan. Itu menunjukkan kita kalau mau sholat berjamaah, sekalipun tidak bareng di awal waktu, mesti ada azan dan iqamah. Kita dulu baca ringkasannya ya. Dan kembali ke hadis 437 sekarang ya. Wali Ibnu Majah, dan bagi Ibnu Majah in hadis Jabir, dari hadis Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, wala ta'ummanna imra'atun rajulan, tidak boleh, janganlah sekali-kali seorang wanita mengimami seorang laki-laki. Wala a'rabiyyun muhajiron, dan tidak pula orang Arab Baduy, orang Arab desa mengimami muhajir, orang-orang yang hijrah. Wala fajirun mu'minan, dan tidak boleh, janganlah sekali-kali orang fajir, pendosa, mengimami seorang mukmin. Wa isnaduhu wahin, tapi di dalam sanadnya ada wahin, ada kelemahan yang sangat, dalam sanadnya sangat lemah. Nah, ini dicatat fihi Abdullah ibnu Muhammad al-Adawi. Di dalamnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Muhammad al-Adawi, an Ali bin Zaid, dari Ali bin Zaid ibni Jada'an bin Jada'an. Wal Adawi, dan Al-Adawi yakni Abdullah bin Muhammad Al-Adawi, ittahamahu Waqi' biwad'il hadis. Imam Waqi', ini guru Imam Syafi'i, telah menuduhnya sebagai pemalsu hadis. Wa syaikhuhu, dan gurunya yakni Ali bin Zaid dhaif, rawi yang lemah. Jadi hadisnya lemah. Kalau di sana diboleh pakai kak? Nah, sekarang kita lihat matanya ya. Matanya tidak boleh seorang wanita mengimami laki-laki. Kemudian orang Arab Baduy tidak boleh mengimami muhajir, orang yang hijrah. Kemudian orang pendosa tidak boleh mengimami mukmin. Coba dilihat hadis ini dulu. Hadis yang tentang perempuan mengimami laki-laki ya. Coba lihat 1422. Hadis 422. Seribu ini berarti. 1000.
1004 1422 iya. 1400 41 belakang. Udah. Wa'an Abi Bakaroh, dan dari Abu Bakaroh radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau bersabda, lan yufliha qaumun, satu kaum tidak akan bahagia walau yang mereka menjadikan amrohum, urusan mereka, imro'atan, kepada wanita. Satu kaum tidak akan bahagia yang mereka menyerahkan kepemimpinan, dalam urusan-urusan mereka menyerahkan kepemimpinan kepada seorang wanita. Tuh, ini doa dari Nabi ya. Kalau pemimpin wanita tidak akan bahagia. Misalnya Islam kayak begini. Rawahul Bukhari. Imam termasuk kepemimpinan bukan? Termasuk. Makanya perempuan nggak boleh mengimami laki-laki. Kalau mengimami perempuan juga boleh aja kalau perempuan mengimami perempuan. Kalau untuk laki-laki nggak boleh. Jadi kalau anak kecil ngimamin anak kecil boleh. Ibu sama anaknya misalnya contoh. Belum ngerti anaknya. Boleh nggak? Hah? Kalau belum ngerti nggak apa-apa lah. Belum ngerti kan? Kalau udah ngerti anaknya. Kayak misalnya ini siapa nih? Kami. Boleh. Iya, kalau udah banyak hafalan Qur'annya, kalau apalagi bagus deh. Kalau nggak banyak deh, misalnya dia pandai baca Quran, ngerti hukum-hukum fikih, menjadi imam, maka anaknya yang suruh jadi imam. Tapi kalau belum mengerti, siapa jadi imam? Ibunya. Imamnya nggak apa-apa, ikut-ikutan. Nah itu ya, harinya sebagai penguat. Nanti lafaz wala ta'ummanam ra'atun rajulan, tidak boleh seorang wanita mengimami seorang laki-laki. Terpakai gak yang ini? Terpakai karena kan ada penguatnya yang itu. Ya. Ini ketika katakan hadis ini lemah, kita kembalikan ke hukum asal, ya kan? Hukum asal. Tidak boleh seorang wanita mengimami laki-laki, ya. Kemudian tidak boleh orang Arab Baduy, Arab desa mengimami muhajir. Muhajir orang yang hijrah. Nah sekarang ini kita bahas nih. Wala fajirun mu'minan, tidak boleh orang fajir pendosa mengimami orang mukmin. Fajir muslim bukan di sini maksudnya nih. Muslim. Hadis ini melarang. Tapi hadisnya lemah. Kalau mah terpakai nggak? Nggak boleh. Nggak boleh dipakai. Maka kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asal apa ya? Coba lihat hadis 450.
Deh. Wa Ali bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala man qala la ilaha illallah, salatilah orang yang telah mengatakan la ilaha illallah. Ini tentang mayit, nyolatin mayit, ya kan? Kalau mayit itu muslim, walaupun dia fajir, pendosa, tetap diperintah mensolati, ya. Wasallu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah, ini kita bahas. Dan sholatlah di belakang orang yang telah mengatakan la ilaha illallah, walaupun dia seorang pendosa. Rawahud Daraqutni, telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Kalau hadis lemah boleh pakai enggak? Enggak. Terus bagaimana kita duduk ini nih? Kembali ke hukum asal. Yang mengimami kalian adalah seorang di antara kalian. Ya, muslim. Yang menjadi imam itu adalah seorang muslim. Nah, walaupun dia seorang yang fajir, pendosa, rame tuh di medsos. Boleh gak ahli bid'ah mengimami? Pelaku bid'ah muslim bukan? Muslim. Ada disebut fajir, ya, disebut pendosa. Boleh. Ya, boleh aja. Kita kembalikan ke hukum asal. Yang menjadi imam adalah seorang muslim. Tapi jadi muslim itu hadisnya lemah. Tuh, 450. Nah, ini ada catatan kaki di kitab tuh, ya. Jadi Imam Bukhari telah meriwayatkan di kitab tarikhnya, Tarikhul Kabir, ya, Tarikhul Kabir, an Abdul Karim Al-Bakka, dari Abdul Karim Al-Bakka. Qala dia berkata, adraktu, aku mendapati asyaratan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum, semuanya, yusolli khalfa a'immatil jawr, mereka sholat di belakang imam al-jawr. Al-jawr itu zalim. Fajir bukan? Iya. Fajir. Sahabat dikenal dengan keadilannya, ya kan? Dikenal sebagai orang yang mengetahui sunnah, ya kan? Bermakmum di belakang orang yang fajir. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan, istinbat hukum, gitu ya. Boleh kita bermakmum di belakang seorang pendosa selama dia ya kan, mengucapkan. Jadi hadis yang 450 kepake gak hakikatnya? Kepake. Gitu. Walaupun hadis ini lemah tapi ada dikuatkan. Tuh. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka boleh kita bermakmum dengannya. Tuh. Walaupun dia pendosa. Jadi hadis itu bos ada di kitab Subul Salam ini. Orang yang menunda waktu sholat sampai akhir, biasanya cari munafik pun Usah tentang amun munafik semuanya. Dan jemaah masih Tuh, kemarin luas. ya kalau munafik itu kan begini. Munafik pada zaman Nabi itu mereka sholat itu mau sholat itu karena ria, karena pengen dipuji orang. Ya, itu di surat apa itu Al-Maun, itu cerita tentang orang munafik. Ya, akhirnya mereka berat mengerjakan semua sholat,
Gitu. Jadi mereka sholat di akhir-akhir waktu karena memang disaksikan orang banyak supaya dipuji dia adalah orang-orang beriman. Kalau sendiri sholat kagak? Kagak. Jantan. Gitu. Ya. Nah, jadi tajir Oh, maksudnya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Itu istighfar. Sadar itu. Tapi kalau sholat di akhir waktu masih sah. Nggak apa-apa, kalau secara hukum kan sholat masih dalam batas waktunya itu sah. Gitu. Cuma kita nggak mendapat keutamaan sholat di awal waktu. Kalau disengaja nggak boleh. Saat. Ya jangan dibiasain gitu. Percaya woy. Iya. Emang ada? Ada. Kalau udah kebiasaan, biasaan. Kan sifat. Jangan. Jangan. Nanti kalau dia sering di akhir-akhir waktu, harus sholatnya. Iya lah. Setannya banyak. Lagi bisa, ya kan. Tidur dulu. Ya, imbun. Amin. Emosi. Nah, berarti di dalam Al-Quran kan ada itu kan. Surat apa ini aku lupa ini ya. Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita. Di mana dulu? Laki-laki dulu. Di mana dulu lah? Ewa. Aneh, di hadis Muslim kalau tentang sab ya. Nih, khairun nisa akhiruha. Sebaik-baik wanita adalah yang paling terakhir sabnya itu. Wasyaruha awaluha, dan yang paling buruk adalah yang pertama. Jadi kalau tentang sab yang utama bagi wanita itu yang paling belakang. Gitu, yang paling utama. Kalau yang paling depan tuh yang jelek dikatakan sama Nabi. Kebalikannya kalau kaum laki-laki depan, tapi yang lebih utama. Action ya kita tumbuhan. Oke ya, kita cukupkan dulu ya. Baca dulu ringkasannya. Hadis 437. Hadis 5. Maksud 1. Melarang wanita mengimami laki-laki. 2. Melarang orang Arab desa mengimami orang yang berhijrah. 3. Melarang orang yang jahat mengimami orang mukmin. Hukum sebenarnya 1. Haram. 2. 3. Mubah. Ya, ada pertanyaan nggak? Tutup apa itu? Tutup dulu ya. Kita tutup dulu kajiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.